Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Farozi dengan NIM 2030 2050 2050. Yang dimana dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Yang dimana pengembangan paragraf merupakan kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulis yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menyelaraskan kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf itu. Di sini cara pengembangan paragraf ini dapat ditempuh dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, seperti mengulang kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpautan isi, yang dimana itu semua dapat disajikan dengan baik jika penulis menguasai teknik-teknik pengembangan paragraf. Dalam pengembangan paragraf itu terdapat, yang pertama itu terdapat kronologi, yang dimana pengembangan paragraf secara kronologi eee, atau ilmiah itu disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses yang dibungkus dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa dan melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah, sesuai dengan urutan waktu. Nah, selanjutnya itu terdapat, ilustrasi. Nah, dalam pengembangan paragraf dengan ilustrasi, biasanya ini digunakan dalam paragraf paparan atau dalam kurung itu ekspositoris. Nah, yang di mana ekspositoris ini, berfungsi untuk menyajikan suatu gambaran umum atau, eee, tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami sang pembaca. Yang di mana, pengembangan paragraf ini biasa digunakan, oleh sang penulisnya yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Selanjutnya itu pemapar mensajikan dan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya dengan mengambil posisi tertentu, di mana, pemaparan dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh dalam letaknya. Itu, dalam pengembangan paragraf dengan ilustrasi. Selanjutnya itu, pengembangan paragraf dengan definisi, yang di mana pengembangan paragraf ini, digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung, suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh, pengertian yang jelas, mapan mengenai hal itu. Nah, istilah dalam kalimat topik dikembangkan, dijelaskan, terus, mmm, topik ini diberikan, batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah dan di sini juga terkadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang lebar dalam beberapa kalimat. Pengembangan paragraf definisi ini yang di mana dia memiliki prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Selanjutnya itu, analogi. Dalam pengembangan paragraf secara analogi merupakan, pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus, yang di mana dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai, kesamaan, baik itu bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. Nah, itu penggunaan pengembangan paragraf secara analogi. Selanjutnya itu ada pengembangan paragraf, secara perbandingan
dan pengontrasan. Yang di mana, perbandingan ini untuk memperjelas paparan, yang di mana kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan, yang di mana penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan. Ini, penjelasan perbandingan dan pengontrasan. Selanjutnya itu ada sebab dan akibat. Nah, dalam pengembangan, sebab dan akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab dan akibat. Yang dimaksud, sebab dan akibat dalam pengembangan paragraf ini, di mana dalam pengembangannya, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat dan banyak sebab dan, satu akibat. Yang di mana, di sini dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Nah, atau dapat juga sebaliknya, jika akibat merupakan pikiran utama, maka, eee, sebab, eee, dapat dijadikan itu kebalikan dari akibat tersebut. Kurang lebih, itu sebab dan akibat. Terus di sini, biasanya ini sebab dan akibat dipakai dalam tulisan ilmiah ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan, antara lain itu pertama dia mengemukakan alasan yang masuk akal. Yang kedua itu memberikan suatu proses, menerangkan mengapa sesuatu terjadi dan demikian, dan meramaikan runtunan peristiwa yang akan datang. Itu dia. Selanjutnya ini pembatasan satu per satu atau contoh. Jadi, pengembangan ini merupakan sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya, yang harus diuraikan dengan penjelasan agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca dan kadang-kadang, sang penulis itu memerlukan contoh-contoh yang konkret. Jadi, pengembangan paragraf dengan pembatasan satu per satu ini atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Seperti itu penjelasannya. Selanjutnya itu repetisi. Nah, dalam pengembangan dengan metode atau pengembangan paragraf repetisi itu biasanya dengan pengulangan, sering digunakan mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan, pokok bahasanya. Pokok yang bahasanya dikemukakan pada awal paragraf, terus diulangi yang pada akhir paragraf tersebut. Di sini untuk memperkuat informasinya kembali. Itu dia fungsinya dari, pengembangan paragraf repetisi. Selanjutnya itu ada kombinasi. Nah, pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan, di mana pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Nah, pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Yang di mana di sini cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Mungkin, pembahasan kali ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jika ada, eee
dalam penyampaian saya yang kurang jelas atau saya yang terbata-bata, mohon dimaafkan karena di sini juga saya masih belajar dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.